Ada yang lagi tren sekarang ini, yaitu ada haji politik, ada umroh politik, ya kan, ada hijab politik, ya kan. Tiba-tiba ini mendadak jadi kadrun, ya kan, mendadak jadi kadrun, tiba-tiba pakai sorban. Ada satu foto calon presiden juga yang tidak pakai jilbab, dia pakai jilbab. Ada bertanya, Ustadz ini tanda-tanda hari kiamat? Bukan, ini tanda pemilu sudah dekat. Akhirnya saya mundur, lalu kemudian digandeng sama Haji Roma Irama untuk partai Idaman Islam Damai Aman. Kemudian ketika proses calon peserta pemilu verifikasi faktual, kita ya dijegal di situlah. Karena kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain sebetulnya kita lebih lengkap, tapi karena dianggap kita ini ancaman, ya akhirnya kita gagal. Kenapa ancaman? Karena dianggap ya kan Islam ini kan basis Islam. Ustadz Abdul Somad, beliau Islam, saya Buddha. Tapi saya marah betul. Bukan bela Ustadz Abdul Somad. Saya nggak pernah jumpa Ustadz Abdul Somad. Tapi saya marahnya alasan penolakan dia ini nggak pas. Karena dia datang Singapura itu sama keluarga mau piknik. Lu nggak boleh tolak. Alasannya dia penceramah radikal apa. Nggak boleh, itu penghinaan terhadap warga negara Indonesia. Saya begitu lihat itu, saya merasa merah putih kita yang terganggu. Saya bilang kita harus tolak, jangan injek lagi Singapura. Kita bukan harus bawa bom ke sana. Oke, kalau lu nolak satu orang ini merupakan simbol merah putih. Siapapun warga negara Indonesia yang nggak salah, kita harus bela. Oke, kalau lu nggak minta maaf sama Abdul Somad sama pemerintah Indonesia, kita nggak mau injek lagi di sana. Saya bukan apa ya, walaupun Singapura itu bapaknya Singapura itu kan Lee Kuan Yew, sekarang Lee Hsien Loong, saya Lee Hsien Loong, satu marga, tapi saya lebih milih belain Ustadz Abdul Somad. Jadi kita rakyat jangan ke bawah dukung inilah, dukung itulah. Mulai kampanye pasang baleho. Jangan, KPU-nya kudu efisien, efektif, presiden threshold harus 0. Karena itu dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Masih mau dijalanin. Ya mau jadi apa nih negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Di depan saya sudah ada dua narasumber kelas berat, ya kan? Satu dari arah Timur Tengah. Satu dari arah timur asing ya. Timur asing kan ya? Timur Tengah sama timur asing kan? Ya. Dan saya kebetulan tadi bertemu dengan beliau, lalu beliau yang satunya telepon beliau yang satunya lagi, akhirnya udah kumpul di sini. Pertama adalah Habib Muhsin Al-Atos ya? Al-Atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunya lagi, ya waalaikumsalam. Satunya lagi orang yang terkenal sekali ya, kelas berat juga. Kalau Habib Muhsin kelas berat juga, cuma 90-an aja ya, Bib ya. Ini 100 lebih. Kalau ini 100 lebih. 108. Lius Sungkarisma. Selamat malam, Kolius. Malam. Oke. Yes. Ya. Mungkin orang tanya, loh kok bisa ketemu Kolius dengan Habib Muhsin? Jadi kita sama-sama ke MPR ya. Ke MPR itu ya beraudiensi lah dengan pimpinan MPR dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Pulangnya, karena saya bingung mau pulangnya gimana ya kan, yang anak saya nggak saya lihat-lihat, tiba-tiba ada Habib Muhsin. Saya bilang, Bib ke tempat saya aja Bib. Menyelam sambil menyelam minum air. Tempat saya Bib, kita podcast ya. Temanya apa? Udah pokoknya gampang kalau tema ya kan. Rupanya kau tahu pas di tengah jalan di mobil Habib telepon Koh kan. Saya nggak tahu, ada janji sebelumnya. Ada, memang mau kongko udah lama ketemu.
Ya udah, akhirnya saya bilang udahlah suruh aja Colyus ke sini, kita kongko-kongko. Terus terang saja, saya juga mau bingung nih mau ngomong apa ini ya kan. Tadi waktu ngomong sama Habib Muhsin, Bib, kita ngomong macam-macam aja Bib. Soal toleransi, soal apa. Karena Habib ini kan punya beberapa jabatan tuh. Yang jelas yang paling serem, yang biasa dibilang wah intoleran ya kan, radikal. Beliau ini mantan ketua umum FPI. Tahun berapa Bib? Terakhir 2013. Sampai sebelumnya? Sebelumnya 2012. 1 tahun aja? Iya. Jadi 2012-2013 berhenti gara-gara masuk partai politik. Ya, ada tawaran. Ada tawaran dari partai politik. Tawaran surga. Angin surga ya. Dan beliau ini rupanya satu universitas sama Habib Rizik, King Saud University. Fakultas apa, Bib? Fakultas Pendidikan. Fakultas Pendidikan. Riyadh. Jadi kalau Colyus pernah ke Mekah ya, suatu saat mungkin. Itu Mekah dan Riyadh itu cuma 1000 km tuh. Ya. Tapi peradabannya beda banget. Satu tempat Ka'bah ya kan, beda lah auranya. Kalau ini kota modern ya Riyadh ya, iya sekarang kota modern, udah fashion show apa udah ada lah. Dan Universitas King Saud ini itu sendiri dibangun PBB ya, UNESCO ya, UNESCO yang bangun gitu. Dan jangan pasti Arabnya lancar, ya kan? Oke, saya ingin memulai dari Habib Muhsin dulu. Karena ini biar adil, saya tanya apa sih yang sekarang sedang dipikirkan soal bangsa, negara atau apa aja. Jadi nanti dari situ kita akan coba mencari crossingnya gitu. Silakan, Habib. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau saya sekarang ini yang saya prihatin adalah masalah kedaulatan bangsa. Dimana kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah hampir kehilangan kedaulatan karena kita sudah terjajah. Terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara budaya. Jadi apalagi yang kita pertahankan, ya kan? Bahkan kedaulatan itu kan ada dua. Ada kedaulatan teritorial, ada kedaulatan non teritorial. Nah, sekarang ini kalau teritorial kita sudah sama-sama tahu bagaimana kasus perbatasan-perbatasan yang tidak pernah selesai. Dengan Malaysia saja kita ini yang berbatasan di Kalimantan itu karena kalah pembangunan yang menyentuh ke pojok sana, itu Malaysia lebih maju. Sehingga yang perbatasan yang bagian Indonesia ini kalah gitu kan. Di daerah mana itu? Di daerah ini ya? Nunukan ya. Jadi ya. Kalau saya yang betul-betul perbatasan laut itu apa? Betul, apa? Yang pernah ribut tuh, kayak ancam-ancaman itu mau Ligitan. Bukan itu si Padang Ligitan udah lepas. Yang di situ di daerah Kalimantan tuh. Natuna, bukan? Bukan daerah Kalimantan, perbatasan yang ribut airnya gitu, wilayah lautannya di daerah. Oke lah, terus Bib. Jadi itu sangat jauh sehingga pembangunan yang dari Malaysia itu lebih maju, bahkan lebih maju. Indonesia kurang sampai ke sana pembangunan pemerintah itu, sehingga banyak sekali eksodus orang Indonesia yang lebih percaya diri masuk ke Malaysia gitu, warga Malaysia. Bahkan perkawinan juga banyak kawin sama orang Malaysia akhirnya karena merasa lebih makmur di sana. Bahkan saya sebagai penceramah atau sebagai dai yang kadang-kadang ke perbatasan itu kita dikasih uang transport itu pakai ringgit. Dan oleh-oleh dari makanan, coklat apa semua udah ke Malaysia. Ya kan, artinya itu seperti itu, teritorial seperti itu. Nah sekarang Natuna juga sekarang ini dalam kondisi yang memprihatinkan karena Tiongkok RRC ini begitu ekspansi ke seakan-akan mengklaim Natuna itu milik mereka dan kita tidak ada ketegasan dari pertahanan kita gitu. Sehingga kurang pede itu mungkin karena teknologinya kalah, peralatannya juga kalah, sehingga PT-nya kalah. Cuannya kalah. Itu dia. Itu teritorial. Nah, non teritorial ini banyak sekali masalah kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan budaya, ya kedaulatan banyak sekali. Itu kita sangat-sangat memprihatinkan. Ini saya menjadi pikiran saya tiap hari kalau kita mau benar-benar sudah lost
kedaulatan kita terus seperti apa nasib daripada anak turun kita ini ke depan. Oke, ini satu opening standing opening ya. Ya. Silakan Kolius, sebelum saya kemudian bisa nanya. Wah, ini ada bahan untuk nanya lebih lanjut. Ya, kalau saya sebetulnya juga sama mikirnya. Kenapa kita bangsa yang begini besar, kaya? Kenapa masalah kedaulatan ini bisa dianggap enteng sama bangsa-bangsa lain? Semua itu kan karena kita dianggap pertahanannya, uangnya, kepemimpinan. Sebetulnya kuncinya ini. Jadi maksud saya ini yang sebetulnya yang harus kita pikirkan. Sekarang orang ribut 2024 siapa yang jadi presiden. Kalau saya bilang percuma kalau cuma presiden doang. Kita harus pikirkan. Saya lihat podcastnya itu kemarin diulang lagi tuh. Waktu podcast pertama tahun 2020. Iya. Ternyata saya udah ngomong the dream team. Jadi bukan cuma pilih presiden, wakil presiden. Dream team. Menteri-menterinya siapa ini sudah harus kita pilih dari sekarang. Kemudian mereka bersatu, baru kita ajukan 2024. Saya mau itu menjadi jurkamnya the dream team. Hasil pilihan masyarakat, hasil kemauan rakyat, hasil penilaian masyarakat. Bukan cuma partai-partai doang yang mau ngusulin presiden, wapres, kemudian nanti presiden dengan hak prerogatifnya itu menyusun kabinetnya. Kalau ini pilpres percis kayak kemarin-kemarin, 2024 dengan presiden threshold 20%, apalagi gunanya kita pilpres? Saya lihat nggak ada manfaatnya. Hasilnya pasti akan sama mengecewakan, oligarki berkuasa sangat kuat. Ini yang tiap hari saya Jadi mikirin. rakyat bisa keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Dan lebih sakti, lebih kuat, lebih sadis lagi 2024 kepemimpinan ini karena hasil rekrutmen yang sesat. Dengan presiden threshold 20%, orang-orang baik, orang-orang yang dikehendaki rakyat nggak ada kesempatan tampil. Ini sebetulnya yang harus kita perjuangkan, kita suarakan hari-hari, kita hitung langkah-langkah kita. Bagaimana menghapuskan presiden threshold? Saya lihat berapa banyak yang gugat ke MK, termasuk saya. Ditolak seenak-enaknya. Saya mewakili lima pemohon. Mending kalau dipertimbangkan substansinya. Ditolak legal standingnya semua. Sama semuanya. Iya. Padahal yang mengajukan itu orang-orang yang nggak sembarangan. Kompeten. Iya, Lius Sungkarisma ya kan, masa sembarangan. Refli Harun. Bukan, saya ininya, Gatot Nurmantio, anggota-anggota DPD. Dan yang luar negeri kemudian itu. Luar negeri, diaspora. Ada partai juga, Partai Umat, nggak ada yang diterima legal standingnya. Nah, ini yang memprihatinkan. Ini sebetulnya kunci suksesnya negeri ini di sini. Saya cuma senang itu. Ada ketua DPD. Lanyala. Yang dari dulu ketua DPD selalu diem. Seremonial aja dekat-dekat presiden. Iya. Tapi kali ini nih, waduh, berani beda lu. Iya. Dia berani ngomong. Waduh. Memang harus begitu kan? Jadi yang normal tuh yang ini. Iya. Yang kemarin tuh nggak benar dari sisi ketatanegaraan. Ini memberikan harapan karena beliau tetap memperjuangkan 0%. Dan saya naruh harapan. Iya. Bahkan DPD-nya udah maju juga kan? DPD sebagai kelembagaan maju. Kemudian ada partai yang maju peserta pemilu, Partai Bulan Bintang kalau tidak salah. Maksudnya ini sekedar untuk memenuhi legal standing tadi. Tapi belum bicara mengenai substansi. Ya, tapi banyak yang pesimis. Orang bilang, Lius percuma dah, lu mau majuin siapa juga percuma. Sekarang sama Pak Jokowi, ketuanya udah ada ipar ya? Mantu. Ada ipar. Mantu. Ada ipar. Mantu gimana? Dia kan orang tuanya. Ya, tapi kakaknya.
kan dia menikahkan adiknya kan? Iya, itu namanya Adik mantu ipar, dia. kan? Menantu, tetap menantu. Oke, karena dia menikahkan. Oh. Jadi dihitung menantu. Jadi tadi Colyus ya, sekedar recap aja bicara mengenai banyak hal ya. Habib Muhsin bicara tentang kedaulatan. Beliau bicara tentang kedaulatan yang dikaitkan dengan masa depan politik 2024 ya. Kalau presidential threshold 20% lagi kagak ada gunanya. Kira-kira begitu. Percuma. Jadi oligarki yang akan tetap menentukan. Makin berkuasa. Ya, nah karena itu perjuangan 0% mudah-mudahan masih ada cara ya, walaupun di tengah politik permantuan. Habib, apa yang mau dikomentari lanjut, Bib? Ya, Akhirnya saya paling gampang, adalah saya lempar-lempar aja, lempar-lempar. Silakan, Bib. Saya kira ini memang ada yang lagi tren sekarang ini, Ya. yaitu ada haji politik, ada umroh politik, ya kan, ada hijab politik, ya kan. Tiba-tiba ini mendadak jadi kadrun, ya kan, mendadak jadi kadrun, tiba-tiba pakai sorban, tidak tiba-tiba yang tak biasanya pakai sorban datang ke masjid pakai apa dan itulah. Katanya itu cuma politik. Itu tanda-tanda bahwa pilkada sebentar lagi biasanya. Kemarin tuh ada atau pilpres sebentar lagi biasanya. Ada satu foto calon presiden juga yang tidak pakai jilbab, dia pakai jilbab. Ada bertanya, apakah ini Ustadz ini tanda hari kiamat? Bukan, itu tanda pemilu sudah dekat. Jadi kalau sudah orang menyuarakan sholat subuh berjemaah bareng, itu tanda-tanda pilkada sudah dekat. Tapi oke lah, kita bicara hal yang lebih substantif ya. Saya ingin mengklarifikasi soal Habib dulu, Colyus ya. Silakan. Karena Habib ini tokoh yang pasti para haters ya kan mengatakan, waduh lagi-lagi kadrun ini yang diundang ya kan. Kalau beliau kadrun sejati, kalau Colyus kadrun varian baru. Jadi pokoknya orang yang mengkritik, yang kritis dan pemerintah tetap aja dibilang kadrun ya kan. Tapi kita nggak ingin begitu. Kita ingin bicara hal yang substantif. Jadi beliau ini saya kenalkan, beliau memang ketua umum FPI 2012-2013 dan FPI sudah berubah ya orientasi politiknya itu karena beliau ini juga orang politik. Bib, mungkin Habib bisa ceritakan karir politik Habib yang walaupun tidak terlalu moncer, tapi paling tidak berapa partai Habib cicipi sampai sekarang menjadi MPP, Majelis Pertimbangan Partai Pelita. Partai Pelita, partai bentukannya Din Samsudin. Silakan Bib, agak dicairkan sedikit. Jadi image orang terhadap Habib ketika 2013 itu dari P3 yang waktu itu dalam kondisi pecah dengan calon Ma'ruf di P3 tiba-tiba melamar ke FPI gitu kan, agar supaya FPI ini sekarang sudah saatnya berjuang di sistem ya kan? Waktu itu Habib karena ketua umum 15 tahun Habib ketum waktu itu ketua umum waktu itu menggantikan Habib Rizik gitu, karena Habib Rizik menjadi imam. Habib menggantikan Habib Rizik. Ya, karena sudah 15 tahun berjuang di lapangan, di jalanan lah kira-kira begitu, ya, sudah saatnya berjuang di sistem. Ya, akhirnya kita musyawarahkan di kalangan teras FPI, yang di antara kader-kader FPI yang paling mumpuni dan sudah matang untuk terjun di bidang politik ya cuma saya. Cuman saat itu saya kan ketua umum, jadi dalam ADART tidak boleh rangkap jabatan, apalagi organisasi di luar, apalagi partai politik. Jadi kalau saya keren loh Colyus, nggak boleh rangkap jabatan ya kan? Kalau sekarang dulunya nggak boleh, sekarang boleh. Dan itu berangkap itu. Berangkap. Jadi akhirnya saya suruh beristihad, suruh memilih ketua umum atau mundur dari ketua umum, mungkin tetap di Syuro gitu ya, yang tidak fungsional, terus masuk partai. Akhirnya saya punya istihad, ya udahlah, biar mewakili teman-teman organisasi untuk terjun di bidang politik, ya kan, di sistem, gitu, perjuangan oleh sistem. Masuklah saya ke P3, ya. Tapi di P3 juga memang sebetulnya semua partai itu manifestonya itu angin surga semua, nggak ada yang jelek, semua baik tuh. Tapi
implementasikan itu manusianya sebetulnya. Yang mentalnya seperti apa itu sebetulnya partai itu baik atau tidak baik ya sebetulnya manusianya. Kalau semua manifestonya baik, akhirnya di P3 karena situasinya memang personalnya juga namanya manusia, banyak transaksional, banyak pragmatis dan segala macam. Saya tidak kerasan yang biasa normal gitu kan. Memegang teguh norma itu tidak kuat di situ. Akhirnya saya mundur. Waktu itu P3 udah pecah? Ya sudah, masih pecah, tapi nggak bisa ada pengaruhnya saya di situ juga. Oke, Habib yang mana? Saya ke kubunya Jan Farid. Oh, Jan Farid, yang akhirnya tidak didukung pemerintah kan? Yang didukung pemerintah kan Roma Hurmuzi kan? Iya, betul. Oke. Akhirnya saya mundur, lalu kemudian digandeng sama Haji Roma Irama bikin partai. Oke. Apa namanya? Idaman. Islam Damai Aman. Iya. Nah, kemudian sampai tuntas, sampai kita resmi menjadi partai politik secara Menkumham. Iya. Lalu kemudian ketika proses verifikasi untuk menjadi calon peserta pemilu, verifikasi faktual kita ya dijegal di situlah. Karena kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain sebetulnya kita lebih lengkap kantornya dan segala macam. Tapi karena dianggap kita ini ancaman, ya akhirnya kita gagal. Kenapa ancaman? Karena dianggap kan Islam ini kan basis Islam. Oke. Ya, kan gitu. Kanan ya? Kanan, dianggap kanan begitu. Yeah. Akhirnya saya nggak jadi. Akhirnya tiba-tiba saya didatangi Sekjen Partai Bulan Bintang. Ingat, Partai Bulan Bintang, bukan Partai Buntang Bilan. Bulan Bintang jadi Buntang. Jadi Partai Buntang. Ikut partisipasi berjuang melalui partai dan saya calon legislatif untuk di DPR RI. Tahun 2019. Iya. Untuk Dapil Depok dan Bekasi. Nah, karena semua sudah mulai mendukung situasinya, capres-capresan ya. Akhirnya tiba-tiba Bang Yusril belok kiri. Kaget-kaget lah kita. Oh, jadi mendukung Presiden Jokowi Ma'ruf. Ya. Sebelumnya kan dukung Prabowo kan? Ya masih belum ya, masih bargaining. Oke. Ya, tapi begitu tentukan dia sikapnya belok kiri, kita akhirnya bingung, ya sudahlah daripada ini kita menjaga idealisme, ternyata ya sudahlah kita tidak usah aktif saja sudah. Oke, jadi tetap tercantum sebagai caleg, tapi saya menyerahkan tidak usah milih saya. Iya. Bahkan seperti novel Bak Mukmin lebih gila lagi, haram hukumnya milih saya. Gara-gara Prof Yusril itu dukung incumbent ya. Padahal orang nggak menduga kan, dipikirnya kan dia akan tetap mendukung yang non incumbent. Oke, lalu sekarang tiba-tiba ke Partai Umat. Partai Pelita? Partai Pelita ya, ini kan ada teman-teman yang ingin dengan idealisme berjuang melalui partai, lalu kemudian dari Bang Din dan teman-teman, sebenarnya partai ini umum, cuman kebanyakan para perintisnya itu alumni Gontor. Oke. Ya. Tapi bukan Bang Din kan baru Gontor. Mendapatkan alumni Gontor juga kan? Malah anak pendiri Gontor. Jadi begitu. Jadi tapi tetap bukan hanya untuk alumni Gontor, karena tidak atas nama Gontor. Gontor tidak berpolitik. Ya, tapi untuk siapa saja. Kita tuh tidak boleh dalam berpolitik tuh gontor-gontoran. Jadi intinya adalah sekarang di Partai Pelita. Ya, MPP. Kalau di FPI nggak lagi? FPI untuk yang baru ini saya belum ada belum dimasukkan dalam struktur. Oh, front persaudaraan ya. Yang lama ini memang seperti Habib Rizik, saya Sobri kan tidak masuk di struktur. Oke. Jadi Ustaz Sobri itu adalah ketua FPI sebelum diganti nih ya. Ya, ketua umum FPI. Kalau nggak salah ketua umum FPI itu front persaudaraan. Ustadz mana itu? Ustadz yang di Tangerang ya, kalau nggak salah. Baru diganti yang menantu Habib Rizik. Oh ya, Buya Kurtubi yang Buya Kurtubi dulu kan? Baru diganti sekarang. Oke. Jadi kenapa kok saya tanya seperti ini? Karena bangsa ini hidup dalam curiga mencurigai. Kalau melihat casing begini, wah ini pasti radikal, intoleran, gak paham Pancasila. Padahal selain itu, beliau ini ada jabatan ketua kerukunan. Ketua FKUB. FKUB. Kota Depok ya. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok. Sudah 2 periode. Sebagai apa itu? Sebagai ketua. Kerjanya apa ketua? Ya mengawal peraturan 2 menteri itu. Oke.
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kaitan dengan kerukunan umat beragama lintas agama. Oke, itu anggotanya lintas agama? Iya, ada pastor, ada pendeta, ada dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu juga ada. Oke. Dan beliau nggak alergi berdekatan dengan Kolius, ya kan? Ini sudah lama ini teman lama. Saya pertama ke FPI, iya. Beliau ketua umum. Oke. Oh, yang Kolius pernah cerita dulu? Yes. Oke. Datang. Waktu itu dialog tentang Rohingya. Iya. Munarman sekjen ya. Ya, Sekum. Ya. Jadi disitulah saya tahu dan puasa tuh. Saya ingat benar kita makan kormanya gede-gede. Oh, enak tuh korma gede-gede. Oh, luar biasa. American. Oh, American korma. Jadi disitulah saya tahu itu sebetulnya bilang FPI apa-apa itu nggak benar. Ternyata setelah kita jelaskan semua bisa mengerti dan terus jadi sering berdialog dengan FPI. Dulu kan mereka kan mempermasalahkan Buddha kalau nggak salah ya, bahwa Rohingya itu karena adanya sentimen agama Buddha. Ya. Tapi kau jelaskan kayak apa waktu itu? Saya bilang, mohon maaf, kalau orang Buddha potong leher orang itu nggak mungkin. Potong leher ayam aja nih, dia mau makan, suruh dia potong sendiri, nggak berani dia. Disuruh orang, baru dia masak. Iya. Jadi yang potong leher orang itu biasanya orang yang kenal agama, komunis. Iya, iya. Tentara yang terlatih. Oh, di situ Habib bilang, oh kalau gitu kita nggak musuhan sama yang Buddha di sini. Iya, iya. Saya bahkan waktu itu ke Duta Besar Myanmar. Iya. Diundang makan, tapi Habib bilang Duta Besar Myanmar untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Oke. Diundang makan, ada undangannya, saya sampaikan ke Habib bilang udah wakilin saya aja lah. Jadi di situ dialog itu penting. Dan sejak itulah saya selalu kalau orang bilang FPI nggak benar, saya bilang lu dirugiin apa sama FPI? Coba lu jelasin. Karena Habib juga waktu itu bilang kalau ada yang dirugikan laporkan. Habib Rizik maksudnya? Iya, nggak ada perintah untuk meres apa-apa, nggak ada. Nah disitulah mantap. Saya tanya teman-teman, iya sih Lius, nggak ada yang dirugikan. Yang ada dirugikan ya tukang biliar yang ada judi, minuman keras, nah itu bisa digerebek tuh. Dia bilang kalau yang dagang bagus-bagus mah nggak ada yang dibikin susah. Nah di situ saya bilang ini nggak boleh, nggak sehat. Disitulah saya jadi sering sama FPI. Oke, Kolius ya. Saya malah jadi khawatir gara-gara Kolius membaik-baikin FPI nanti tiba-tiba muncul lagi fitnah. Refli Harun merekayasa Habib Muhsin dan Kolius Sungkarisma untuk memberikan kesan baik sama FPI. Allahu Akbar. Negara kita kok begitu amat sih ya. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, ini saya sudah bicara. Saya akhirnya terpaksa ya bilang tentang pembelahan masyarakat saat ini. Terasa benar ya. Oke lah kalau Habib Muhsin ini kan gampang sekali orang mengatakan ini orang sana tuh keturunan Yaman dan lain sebagainya. Tapi Habib asli ya, Habibnya tuh udah silang. Pembauran sudah. Oh, udah bapak. Pak, ibunya orang Sunda. Oke, makanya wajahnya ada modifikasi. Ada modifikasi ini. Kalau mobil itu facelift ini. Jadi kalau mobil facelift sudah ya. Jadi beliau ini ayahnya Habib, tapi ibu orang Sunda. Jadi makanya Arabnya agak nggak. Tapi apapun itu dengan casing begini, gampang banget kan difitnah kan? Iya. Nah, tapi seorang Lius Sungkarisma juga difitnah juga. Padahal sudah bentuknya kayak orang Arab. Non muslim ya kan? Tapi difitnah juga. Kadrun juga dibilang. Kadrun juga, varian baru. Nah, saya bukan kadrun varian baru. Saya masih asli kadrun. Kalau di sosmed itu kadrun. Saya ada laporin tuh ke polisi.
Waktu saya di karaoke, teman ulang tahun, saya joget-joget gitu. Dia kasih captionnya, Ustadz Kadrun lagi on. Saya ke Bareskrim itu. Iya. Bareskrim lama nggak mau bikin LP, saya bilang panggil komandan. Ini bukan dansa-dansa saya, joget-joget saya. Caption ini menurut saya ini bahaya. Dia tulis Ustadz Kadrun lagi on. Padahal yang joget Kolius. Iya. Dan nggak ada. Lu boleh bilang begitu. Loh, saya nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah tuh nyobain. Kan kalau on itu kan ekstasi. Oke, sih. Saya bilang nggak ada, ini fitnah jahat ini. Iya. Saya bikin LP. Ya orangnya minta maaf sih. Yang Apalagi saya ngerokok aja enggak saya. yang nyebarin minta maaf. Ya saya bukan maksudnya mau bikin susah. Lu janganlah begini-begini. Kalau lu mau posting Walius tukang nyanyi-nyanyi gitu, joget-joget, oke, nggak apa-apa. Karena di agama saya kan nggak dilarang. Iya. Tapi kalau lu pasang caption gitu, nggak bisa lu. Bagi ustadz ya. Karena ustadz tuh kalau di Indonesia adalah guru agama. Guru agama dan Padahal tidak. pasti Islam. Kadrun lagi, ada kadrunnya, Ustadz Kadrun lagi on. Iya. Nggak bisa itu. Nah jadi menurut saya memang ada yang sengaja. Dan terang-terang ya, saya sih masih penasaran. Kenapa itu? Kominfo itu kan punya alat. Bareskrim punya alat. Iya. Kalau yang gitu-gitu itu kan sebetulnya bisa tuh. Begitu dia posting, langsung dipanggil, diperingatkan. Woi, sebelum gua panggil lu, ini ada lagi nih. Sekarang di grup posting yang porno, ngata-ngatain orang seenaknya. Coba kita di sini aja kita lihat nanti ya. Nah, ini coba. Ini ngata-ngatain. Jadi saya menghimbau juga buat sobat era sekalian. Jangan lu. Jangan ngata-ngatain lah. Kalau mau bikin silakan menganalisis. Nah. Kalau mau tanya silakan tanya. Boleh. Kalau kritik boleh kritik. Boleh. Tapi jangan ngatain. Ya Ngatain kasar-kasar, porno-porno. Aduh, bikin malu budaya kita. Dan yang begini ini mestinya aparat negara ini warning sama dia. Iya. Ojo ngono. Terus sekali lagi gua ciduk lu. Itu baru bersih. Ini saya lihat di grup. Aduh, apa sehat, ini kontrolnya? Tapi kadang-kadang orang yang dianggap dekat dengan penguasa ya, sering sekali tuh mengeluarkan statement kata-kata yang misalnya ya tanpa menyebut nama, otaknya isi septic tank, sama seperti kan bilang, padahal yang dibilang isi septic tank itu Rizal Ramli misalnya. Aduh. Tokoh-tokoh Iya, gitu ya. kadang-kadang kesian gitu. Aduh, lu Kemudian, apa sih lu ngatain orang? Nggak ada beda dengan. Oke, Kolius. Coba kalau saya mau tes cara berpikir Kolius, dan nanti silakan Habib Muhsin juga jawab. 2 kasus ya. Ya. Apa tanggapan Kolius terhadap dilarangnya Ustadz Abdul Somad di Singapura? Saya pengen tanya perspektif Kolius. Yang kedua, apa tanggapan Kolius terhadap pernyataan Susiatyoso mengenai ancaman WNA Cina? Satu. Sekali lagi ya, kita bicara WNA loh, warga negara asing. Kita tidak bicara tentang SARA. Oke, silakan. Kalau satu, Ustadz Abdul Somad, beliau Islam, saya Buddha. Iya. Tapi saya marah betul. Bukan bela Ustadz Abdul Somad. Saya nggak pernah jumpa Ustadz Abdul Somad. Tapi saya marahnya, alasan penolakan dia ini nggak pas. Karena dia datang Singapura itu sama keluarga mau piknik. Iya. Lu nggak boleh tolak. Dan dari Riau ke Singapura tuh lebih dekat dibandingkan ke Jakarta. Iya. Itu orang harus tahu juga. Iya. Jadi ditolak alasannya dia penceramah radikal apa? Radial tuh ban. Iya. itu nggak masuk akal maksud saya. Iya. Nggak boleh, itu penghinaan terhadap warga negara Indonesia. Saya begitu lihat itu, saya merasa merah putih kita yang terganggu, bukan Abdul Somadnya. Ya. Kalau dia mau ceramah di masjid, boleh ditolak. Ya. Karena takut Ustadz Abdul Somad
bicara ceramahnya yang nggak pas sama kehendak Singapura. Ya, dan itu di negara lain, ya kan? Yes, tapi kalau ini begini, saya bilang kita harus tolak, jangan injek lagi Singapura. Kita bukan harus bawa bom ke sana. Ya. Kita nggak usah lah. Oke, kalau lu nolak satu orang ini merupakan simbol merah putih. Siapapun warga negara Indonesia yang nggak salah, kita harus bela. Ya. Saya sedih lihat pemerintah Australia. Bandar narkoba itu aja dibela sama mereka. Corby ya. Iya. Negaranya sibuk belain. Iya. Jadi ada kebanggaan sebagai bangsa. Dulu Filipina Gloria Arroyo itu membela juga Saudi itu. Iya, yang mau dihukum mati gitu. Ini nggak ada loh, malah dikata-katain Abdul Somadnya. Waduh. Saya, teman-teman bilang, lu gak takut, Lius? Lu gila lu, Singapura tuh kuat lu. Australia juga ada koneksi. Amerika koneksi juga. Saya bilang, kalau merah putih dihina, kita harus lawan dong. Kita harus bersikap. Oke, kalau lu gak minta maaf sama Abdul Somad sama pemerintah Indonesia, kita gak mau injak lagi di sana. Lu, Lius, nanti gimana lu? Gak mati? Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang saya belum jelajahi. Kenapa jadi kita mesti tergantung sama dia? Kalau dia tidak menghormati simbol negara kita. Ya. Jadi saya lihat Abdul Somad ini warga negara. Yang dia hormati itu adalah dia memegang paspor Republik Indonesia. Yes. Kok bisa gitu? Malah saya dengar di media udah lewat, tasnya ditarik. Wah, ini mempermalukan. Sebagai negara tetangga, seharusnya dia juga koreksi diri. Ya. Minta maaf kan nggak apa-apa kan? Oh, itu kesalahpahaman. Ajak Ustadz Abdul Somad keliling Singapura. Ya. Tunjukin kerukunan di sana. Di sana ada 9 agama. Ya. Saya bahkan malah bisa dia manfaatkan tuh ya. Yes, untuk promosi. Iya. Singapura bisa rukun 9 agama. Singapura 9. Ciu Ta Chung Ciao. Oke. Cutia Chung Ciao. Ciu 9. Ciu, oke. Ciu Ta besar agama, Chung Ciao. Oke. Jadi harusnya dimanfaatkan begitu supaya kita orang Indonesia juga happy dan belajar. Bagaimana supaya rukun. Tapi kalau begini, ini penghinaan. Kalau dibiarin sih, saya bukan apa. Walaupun Singapura itu, bapaknya Singapura itu kan Lee Kuan Yew. Sekarang Lee Hsien Loong. Saya Lee Hsien Loong. Sama, Satu marga. Oh, jangan-jangan masih kerabat dekat. Tapi saya lebih milih belain Ustadz Abdul Somad. Dengan resiko. Ada yang bilang, dia lu kalau ke sana nanti juga ditolak lu. Nggak apa-apa, dan gua nggak akan ke sana, jangan salah. Gua nggak perlu ke sana. Ngapain? Nah, bangsa ini pride-nya harus dibangkitkan oleh para pemimpin. Kasih contoh, tegur itu Singapura. Kenapa kau perlakukan gitu? Kalau pemimpin kita nggak tegur, masyarakat kita bersatu bersikap. Besok nggak ada yang berani sama orang Indonesia. Lu hati-hati lu, orang Indonesia kompak. Dia bisa boykot. Satu ditolak, yang lain nolak. Itulah. Tanpa kita lihat lagi kasusnya itu kasus apa, dia di Indonesia ini lawan kita. Tapi kalau di luar negeri dipermalukan, wajib kita bela. Itu baru bangkit. Ada yang bilang, Lius, itu kalau yang kerja di sana dipulangin, apa susahnya? Negeri kita besar. Mereka kalau dipulangkan ke Indonesia, kita sambut dengan tangan terbuka. Kita pulangin juga uang yang ditanam di sana. Semangat kebangsaan ini akan bangkit dan bangkrut Singapura. Oke. Saya yakin itu. Kita nggak mau lagi supply makanan. Kita nggak mau lagi supply gas. Bangkrut dia. Ini sebetulnya bangsa ini susah maju karena rasa kebangsaannya ini hilang. Udah luntur. Oke. Kolius, kita kasih belok dulu ke Habib Muhsin. Sebelum ngomong soal tadi pernyataan Bang Yos ya. Itu simpan dulu itu. Simpan. Bib,
komentar Habib. Kalau Habib ini pasti orang pasti bela Abdul Somad. Tapi bukan soal bela tidak bela. Kita bicara tentang reasoning. Ya. Reason. Silakan, Habib. Jadi gini, setiap hubungan negara dengan negara kan ada multilateral, ada bilateral. Iya. Tentunya ada bilateral dengan Singapura. Iya. Tentunya itu kan harus sebanding. Artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Pasti saling menghargai, saling menghormati dan lain sebagainya. Itu pasti seperti itu. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Singapura itu mestinya disikapi itu sebagai penghinaan terhadap harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia, ya kan? Iya. Ya, karena walaupun itu Abdul Somad itu ustadz atau Islam atau apa itu tidak penting. Yang penting itu dia sebagai bangsa Indonesia. Iya. Oleh karena itu maka dia juga berhak sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, berhak untuk mendapat pembelaan dari pemerintah. Itu. Tapi yang miris itu Ustadz Abdul Somad sendiri ketika nanya kepada di perbatasan itu, petugas, petugas bukan bea cukai, imigrasi mengatakan kenapa nggak kemarin dikasih tahu sehingga saya nggak akan masuk ke sini kalau memang tidak boleh. Dia bilang ini baru dapat baru 1 jam yang lalu. Oh ada kiriman dari Jakarta, ada pesan lah. Kalau ini itu kan saya nggak tahu ya. Berarti begitu ya. Itu begitu pengakuan daripada Ustadz Abdul Somad seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah kutip karena Ustadz nggak ngomong begitu sama saya. Oh gitu. Tapi saya dengar seperti itu pernyataannya ada. Oke, nanti kita klarifikasi. Kalau itu benar-benar terjadi, ini sangat memalukan. Berarti yang menyuruh malah sebetulnya bangsanya sendiri. Ini kan namanya nggak punya harga diri, nggak menjaga harkat martabat, ya kan? Dan harganya seorang bangsa Indonesia itu nggak dihargai oleh negaranya, oleh penguasanya. Ini sangat miris seperti itu. Jadi ke depan saya kira kita kalau memang ditakdirkan oleh Allah ganti rezim, umpamanya rezim ini harus benar-benar berdaulat, menjaga harkat dan martabat bangsanya sendiri. Kolius, ini digeser ke sini, gantengnya nggak kelihatan tuh. Nggak ininya. Oh ininya. Nah, tiba-tiba Kolius begini ketutup ini, gantengnya nggak kelihatan jadinya. Oke. Iya. Saya kira itu penting. Oke. Jadi intinya adalah saya sih memberikan gambaran begini, sama-sama diskusi sedikit ya. Iya. Kita ini bisa aja berkelahi antar keluarga. Betul. Misalnya saya bapak, saya punya 2 anak. Anak satu bandel, anak satu tidak bandel. Yang tidak bandel ini, saya support, saya apa. Ini saya cuekin aja. Tiba-tiba anak yang bandel ini bilang, kok bapak nggak adil sih? Kan bilang begitu. Yeah. Anak yang merasa disayang bapak ini malah balas ke sini kan. Loh, habis kamu bandel sih. Jadi berkelahi lah kita antar keluarga kan. Ya nggak apa-apa, selama antar keluarga kan nanti rukun lagi. Tiba-tiba ada tetangga bilang, oh iya nih bener bapakmu nggak adil, dia kompor-kompori kita kan. Yang terjadi adalah akhirnya anak yang bandel ini berkolaborasi sama tetangga untuk melawan orang tuanya atau melawan saudaranya. Kan nggak bener jadinya kan. Artinya selama itu rumah tangga kita, oke, kita berbeda pendapat asal sesuai dengan koridor ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau sudah orang lain yang terlibat, negara lain, ya kita mestinya sama-sama bersikap. Bersikap. Seperti Justru itu. Yang harus tersinggung mestinya state, negara. Iya, negara. Pemerintah. Karena tujuan negara, tugas negara melindungi segenap bangsa. Tumpah darah. Iya. Dan dia adalah warga negara Republik Indonesia yang sah. Itu yang saya lihat. Nah, itu sobat era sekalian, itu soal paradigma bernegara yang kadang-kadang kan orang nggak mau pahami. Susah kalau kita bicara suka dan tidak suka. Enggak, kita nggak bicara suka dan tidak suka, tapi bagaimana paradigma bernegara ini diletakkan. Besok bisa aja Kolius, ya kan? Besok bisa saja sih. Waduh, kalau Ustadz Abdul Somad bisa digituin, apalagi saya. Jadi ini tradisi politik yang tidak bagus, di Indonesia ini. Kalau orang itu sudah jadi pejabat, menjadi presiden kah, menjadi gubernur kah, atau bupati atau apa, dia harus ketika dia mencalon mesti ada faksi-faksi, ada yang dukung, ada nggak dukung. Ketika dia sudah jadi, dia harus cair. Semua adalah warganya yang dilindungi. Betul. Tapi kalau masih membawa, dulu nggak dukung saya, ini dua, itu repot gitu. Itu pecah belah itu. Jadi
partai politik itu nggak dewasa, cuma seperti political itu. vehicle. Iya. Begitu sudah jadi, malah saya ingin malah begini kok. Barangkali besok-besok kita perlu buat undang-undang. Kalau sudah jadi pejabat, paling tidak presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dilarang aktif di partai politik lagi, harus berhenti dia dari partai politik. Iya, Cakep itu. Bagus itu. Karena dia bagus. kan akan berpikir untuk rakyatnya, bukan untuk Bagus, pendukung. saya kira nggak ada salahnya itu. Memang ulang, wah ini kan nggak lazim. Ya nggak lazim di negara lain yang Justru sudah. kita punya ciri khas. Iya, karena governance kita itu kan masih payah. Kadang-kadang kan kepentingan partai sama kepentingan itu. Dia. Jadi Anda kalau sudah terpilih sebagai kepala daerah, presiden, cakep itu. menteri, Anda harus keluar dari partai politik. Iya. Keren itu Bang. Keren. Sehingga orang nggak mikir lagi kan. Kalau sekarang ini gimana coba? Menteri, ketua umum partai politik, separuh mikirin partainya, separuh mikirin menterinya. Begitu menjelang pemilu, menterinya nggak dipikirin lagi. Iya. Hanya partainya aja. Gitu kalau Cita-cita itu baru bisa tercapai. Ingat loh, undang-undang yang bikin DPR. Iya. Nggak bakalan itu orang DPR setujuin. Karena 9 ketua umum partai ini bilang, "Oi, itu usulan Refri Harun jangan sampai gol ya." Karena dia takut. Dia lagi nikmatin berkuasa sebagai 999 penguasa Republik ini. 9 partai politik, 9 anggota MK, dan 9 naga. Ini dia yang ngatur. 9 naga ini bukan semuanya orang Tionghoa ya. Orang pikir naga Tionghoa ya. Ada juga naga Sosro kan. Nogo Sosro Sabu Inten. Oh, itu singkatan. Apa? Apa tuh? Nogo Sosro Sabu Inten, dalam sejarah kan itu keris, nama keris. Iya. Tapi itu dijadikan simbol daripada komunis. Oh ya? Waduh. Itu naga kan Cina. Dari Cina sampai ke Surabaya, sampai ke Jawa. Naga Iya. Sosro. Sabu Inten, Serikat Buruh Internasional. Oh. Waduh, itu baru tahu tuh. Saya pikir keris doang. Jadi, Iya. Nah kalau Nago Sosro apa? Dari Cina sampai ke Jawa, Iya. ya. Nogo Sosro itu Jawa. Ya. Sabu Inten, Serikat Buruh Internasional. Oke. Jadi luar sekarang biasa. Naga Sosro loh. Jadi kan simbol itu. Oke, Kolius. Kita satu lagi kok ya. Soal yang terkait dengan tadi Bang Yos hari-hari belakangan ini dipersoalkan juga. Agak kecewa itu. Karena Bang Yos nggak pernah saya dengar itu dari awal dia jadi Danrem, Pangdam sampai jadi gubernur, nggak pernah dengar Bang Yos itu rasialis. Bang Yos tuh nasionalis dan tentara tulen. Dia Kopassus, dia ikut perang di intelijen lama. Jadi warning Bang Yos itu sebetulnya kita harus terima kasih. Wajar. Sebagai rakyat ini, Iya. wah bagus nih. Kita antisipasi, bukan malah dituduh rasis. Dan yang saya ngeri ya yang nuduh dia anggota DPR, Charles Honoris, satu lagi Sis Grace Natali. Oke, ini kan ini udah menyebut nama ya, tapi itu sudah diberitakan di media saya lihat ya. Ya, Pernyataan itu ya. Udah Gitu. ada. Udah ada. Jadi kalau saya ya pikir ya Grace Natali maupun Charles Honoris memang lagi top lah. Apalagi Charles ini kan duitnya banyak kan, anggota DPR. Itu saya nggak tahu. Waduh. Oke, gitu. Itu another story. Maksud saya Iya. lagi hebat. Iya. Tapi kan muda. Kalau Bang Yos diginiin rasanya kita ini yang orang Tionghoa juga nggak enak gitu. Kurang punya adab. Ya kalau ngomong itu ntar kita. Tapi satu yang paling penting adalah kita harus pastikan yang dimaksud dengan Bang Yos itu adalah WNA. Warga negara asing. Itu jelas. Iya. Kalau kita dengar pidatonya, dia tidak bilang tentang Tionghoa, orang Tionghoa di sini. ya. Itu kalau menurut saya itu jelas. Ya. Saya nonton lagi rekamannya.
waktu ceramah. Nah, ini kan maksudnya orang pendatang, pekerja-pekerja yang dikhawatirkan nanti punya KTP dan udah ada kejadian itu, bukan nggak ada. Banyak yang cerita. Banyak yang udah nyata satu KTP bisa 12 juta, 15 juta itu. Bahkan yang ngomong ini Menteri Kabinet Jokowi. Nah maksud saya warning ini harusnya kita berterima kasih. Ini ada lagi nih yang mengingatkan kita bagaimana antisipasinya. Malah disuruh minta maaf. Menurut saya sih itu ya bisa kualat itu Pak. Karena apa? Bang Yos di kejadian Mei, beliau itu gubernur. Itu kalau bukan Bang Yos keliling siang malam itu di tempat-tempat orang Tionghoa yang kena kerusuhan, menyemangati. Kerusuhan Mei dulu ya? Iya. Beliau yang menyemangati. Kalau ada yang ganggu kamu berarti ganggu saya. Itu orang Tionghoa semangat. Pak, boleh nggak Pak? Ini kita ganggang, kita bikinin pagar. Boleh. Padahal nggak boleh. Bang Yos bilang boleh karena supaya bangkit kepercayaan diri sebagai bangsa dan ada pelindungnya. Makanya kerusuhan Mei boleh bilang cepat itu pulihnya. Padahal kerusakannya dahsyat. Nah, Kolius nggak merasa waktu itu? Posisi Kolius di mana? Saya waktu itu bendahara umum KNPI. Saya keliling, saya kaget. Saya kaget nggak bisa berbuat apa-apa. Kok di ibu kota? Bendum waktu itu ya? Bendahara umum. Ketua siapa? Maulana Isman. Anaknya Hayono ya? Ya, Anaknya bukan Hayono, anaknya Isman. Sorry. Hayono kakaknya. Saudara Hayono Isman. Yes. Iya. Ibu kota negara bisa kejadian kerusuhan yang begini. Ini ada yang nggak benar. Nah, tapi saya lihat benar Bang Yos ini berperan aktif membangkitkan semangat. Dan temannya Bang Yos semua orang Tionghoa. Bikin partai bendahara umumnya orang Tionghoa. Cing-cing tuh. Bendahara umum dan kepercayaan Bang Yos. Dulu Kolius ini saya tahu pernah ketemu. Dulu dia bikin partai juga, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Itu 98. Begitu kerusuhan 13 Mei, saya bikin 5 Juni. 5 Juni 19. Iya. Saya bikin partai, deklarasinya di gedung KNPI. Parti itu? Yes. Iya. Ketua umum bilang, wah kok bikin di situ? Kan kita udah rapat bahwa gedung ini boleh dipakai oleh orang-orang yang reformasi. Saya tanya, saya punya jiwa reformasi nggak? Diam dia. Jadi itu saya bikin partai bukan buat ikut pemilu. Saya mau nunjukin sama bangsa ini, walaupun kita dibikin kerusuhan yang begitu dahsyat anti orang Cina, tapi kita nggak akan lari. Artinya ada nasionalismenya ya. Kita mau bangun partai politik, kita mau dialog. Kristianto Bisono bilang, Dius, lu dulu waktu Baperki aja cuma 1 kursi. Iya. Lu sekarang harap apa? Gua nggak harap kursi, tapi gua harap dengan partai ini, gua bisa berdialog dengan semua komponen bangsa. Bahwa orang Tionghoa nggak sejelek yang mereka pikir. Karena kalau orang-orang yang nggak suka sama Tionghoa mau diskusi, kirim undangan ke Glodok, nggak ada yang mau datang. Tapi kalau ada Partai Reformasi Tionghoa, saya banyak terima undangan dialog terbuka, yang akhirnya jadi saling mengerti. Makanya saya yakin bangsa ini bisa besar asal dialog. Partai itu nggak berlangsung lagi kok. Begitu saya sudah terdaftar di Kumham, saya nggak ikut pemilu. Saya bilang ke Kristianto dulu, gue bikin ini bukan buat ikut pemilu. Sebagai partai politik ini gue buat wadah. Nah, keluar ada Partai Bhinneka Tunggal Ika. Dia maju, dia ikut pemilu dan benar hanya dapat 1 kursi dari Kalimantan Barat. Saya udah happy karena orang-orang Tionghoa udah punya kepercayaan diri. Ada orang datang, Kolius, waduh, sebetulnya saya mau ikut parti, tapi karena parti nggak ikut, ya ada Bhinneka saya ikut. Dan sekarang di PDIP ada, di Nasdem ada, di PKB ada. Dulu di kabinet juga ada Quick Gi gitu. Yes.
Sekarang ini udah luar biasa. Lebih cair lah. Menurut saya sudah nggak ada masalah lagi. Ya. Cuma saya kasih warning sama Charles Honoris, Ya. sama Sis Grace Natali, Iya. ojo ngono. Minta maaf. Kalian lebih muda, nggak usah malu-malu. Minta maaf sama Bang Yos. Kita sama-sama bangun negeri. Yang penting kepemimpinan 2024 ini harus bukan dukung orang lagi, tapi dukung the dream team untuk mimpin Indonesia 2024. Saya yakin satu periode aja. Berarti kalau di Islam siapa tuh? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah. 2 tahun dia cukup. Karena apa? Komitmennya itu memang dari awal ingin memajukan rakyatnya. Kalau Umar bin Abdul Aziz susah nirunya. Lampu teplok aja yang bukan urusan negara dimatiin sama dia. Saya punya keyakinan ya. Boro-boro ngajak anak istri berlibur ke Eropa. Lu nyindir lagi. Kalau saya yakin, kalau diberikan kesempatan, dibuka secara umum, orang-orang bagus pilihan rakyat ini ada kesempatan tampil, Indonesia 5 tahun aja beres tuh. Jadi selama ini itu dikatakan di Indonesia ini orang pinter banyak, Ya. tapi orang bener yang sulit. Oke. Nah ini jawabannya. Bahwa bagaimana supaya orang-orang yang pinter bener tuh banyak sebetulnya juga. Tapi Tapi tidak ada kesempatan. nggak ada. Nah itu. Bagaimana mau ke partai? Ditanyanya Manibiro. visi misi bagus, Gizi? gizinya nggak ada. Nggak Orang ada. pinter, orang bagus Tanya. jarang ngumpulin Kualitas duit. boleh, isi tas Iya. kurang. Ya, tanya Wani Biro. Wani ya Biro, kan? ya. Maharnya berapa? Gitu. Punya logistik nggak? Nah, Ini yang harus kita robah. Sistem rekrutmen kepemimpinan Presiden 2024 dan kabinetnya itu tidak boleh seperti kemarin-kemarin. Berubah. Nomor 1, semua warga Indonesia jangan terpengaruh dukung-mendukung orang. Ya. Presiden threshold harus 0. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau yang paling pokok aja, dasarnya kita nggak mampu, ya habis dah. Kedua, KPU-nya. Jangan lagi kayak pelajaran tempo hari. Kok bisa kardus pakai gembok? Kardus pakai gembok dan yang mati banyak. Nggak ditelusur itu matinya kenapa? Ini harus kita hindari. Saya nggak ngerti ya. Dengan teknologi sekarang ini, mestinya waktu 2 tahun ini ke depan masih cukup untuk bikin pemilu itu menggunakan teknologi yang akurat dan murah. Pasti ada caranya. Ya. Nah, kecuali memang nggak mau. Kalau nggak mau ya bilang waktunya kurang lah apa. Karena data itu semua. Karena banyak orang yang menganggap pemilu itu proyek, ya kan? Proyek pengadaan kotak suara, Ya. pengadaan kertas, pengadaan ini, pengadaan. Dan itu kalau menggunakan teknologi hilang semua itu barang. Ya, kesempatan Ini- korupsi nggak ada. Dan beda kan. Gitu. Saya ketarik tuh waktu Pak Riza Ramli bilang, ya pemilu kemarin zaman Habibie kan biayanya murah. Karena KPU-nya itu dari partai politik peserta pemilu. Itu yang 1999, ya. Kenapa itu nggak kita coba? Dengan tambah sekarang ada teknologi yang canggih, semua bisa didetek. Kenapa itu kita nggak coba? Jadi kita rakyat jangan ke bawah dukung inilah, dukung itulah. Mulai kampanye, pasang baleho. Jangan, fokus. KPU-nya kudu efisien, efektif. Presiden threshold harus 0. Karena itu dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Masih mau dijalanin. Ya mau jadi apa nih negara? Itu penting. Oke, luar biasa, Kolius. Habib, Ya. soal tadi kan ujungnya kan soal kedaulatan juga tadi yang iya. ekspansi WNA Cina. Sekali lagi yang kita bicarakan adalah warga negara asing Yes. yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Ya. RRT atau China. Pendapat Habib, karena begini, kalau kita berdebat soal ini, saya juga baca tuh komentar Grace Natali misalnya ya. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan suatu saat mau mengklarifikasi ke sini, oke juga.
mengatakan udahlah jumlah TKA Cina itu nggak banyak, cuma berapa gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi di antara kita saja berdebat mengenai kehadiran WNA atau TKA China ini. Ada yang mengatakan no problem so far, bela terus, tapi ada yang sudah khawatir ini karena ada yang mengatakan, walau saya lihat datang sepesawat, ya kan? Soalnya datang sepesawat, bahkan yang disampaikan ini yang pecinya ini yang saya minta, udang saya minta, Letjen Jajat Sudrajat, Yayat Sudrajat, dia mengatakan itu adalah suku bangsa Han yang terlatih katanya. Jadi itu sebenarnya orang yang terlatih, bukan orang yang biasa. Jadi mereka kesini itu memang untuk menguasai negara. Nah, kita debat soal ini nggak selesai. Dan yang jelas adalah kalau yang mengatakan bahwa TKA atau WNA Cina itu ancaman, wah lu kader oposisi, kira-kira begitu. Tapi kalau dia di pihak kekuasaan, kok kekuasaan nggak khawatir sama sekali gitu. Silakan Bib. Ya gini, jadi ini memang ini contohnya sudah banyak, bukan hanya Indonesia. Ya. Seperti Angola. Ya. Angola itu kan sama juga dikasih utang begitu banyak untuk membangun infrastruktur, pada akhirnya tidak bisa bayar, ya kan? Akhirnya mereka sita, akhirnya secara politik tersitalah. Negara itu kehilangan kedaulatan juga. Yeah. Makanya sekarang di sana harus berlaku mata uang yuan yang berlaku kan. Nah itu kan sudah namanya kehilangan kedaulatan. Oh itu di Angola sampai begitu? Iya. Nanti dicek lagi. Yeah. Karena keinginan ideologi komunis itu di Tiongkok itu, maka di sana juga agama tak boleh ada. Jadi akhirnya masjid-masjid itu dirobohin semua di sana. Di Angola. Nah, di Angola tinggal pertama persyaratan awal mau tetap di Angola, maka dia harus keluar dari Islam, menganut agama lain, ya. Lalu atau dia keluar dari Angola. Ya, kalau karena Angola itu negara Islam tuh, Bib. Banyak mayoritas Islam penduduknya, tapi masyarakat lemah di sana kan. Iya. Itu gara-gara seperti itu. Ini kan banyak, bukan hanya Angola. Sri Lanka. Lah, Sri Lanka sudah hanya bangkrut utang 1 triliun kolaps negara. Kolaps sekarang kan. Nah ini kita, kan banyak contohnya. Utang kita udah 7 triliun itu baru utang pemerintah, belum BUMN. Nah kita nggak usah bicara kita. Contoh yang sudah terjadi aja lah itu cukup bagi kita untuk jadi pelajaran bahwa kita harus menjaga kedaulatan kita secara politik, secara ekonomi, sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat dan berwibawa. Jadi ancaman WNA ini menurut Kolius itu isu hoax saja. TKA Cina ya, sekali lagi WNA China atau negara China, hoax atau sebenarnya hal yang perlu kita khawatirkan sebenarnya? Oh khawatir dong. Sekarang nggak usah jauh-jauh, banyak betul orang-orang dari Tiongkok itu yang kita lihat ini bukan investor ini orang dagang idol. Yang sebetulnya nggak boleh itu porsi kita. Saya mau cerita ini. Saya tadi pagi kontak dengan teman saya itu advokat. Dia sekarang menyampaikan ke saya lagi panen job, karena dia ditunjuk menjadi legal oleh perusahaan-perusahaan Cina yang ingin membeli properti atau membeli lahan-lahan di Indonesia. Ya, jadi sekarang ini dia mendapatkan job sebagai legal sekaligus satu paket dengan notarial juga, membeli tanah di Jawa Tengah. Ada yang 50 hektar, ada yang beli 100 hektar, ada yang pokoknya di Pekalongan, di Cirebon, di Indramayu, ya kemudian di mana Bumi Ayu, sekitar Jawa Tengah sana lah yang UMR-nya masih murah, UMR-nya itu. Nah ini kan dia berpikir satu sisi saya untung, saya banyak job nih sekarang Beb. Tapi sisi lain saya berpikir nanti anak cucu saya bagaimana kalau ini semuanya sudah mereka semua. Itu bagaimana? Padahal itu hak karena undang-undang memang mendukung. Legal itu. Nah kalau semua orang datang ke sini asing dengan membawa perusahaan membeli tanah memang kalau tidak salah dulu orang asing tidak boleh memiliki properti. Makanya dulu pinter dia kawini orang lokal. Lalu dia beli properti atas nama istrinya, kan gitu. Sekarang undang-undang membolehkan orang asing memiliki properti itu. Gitu. Makanya sekarang ya langsung aja dia beli properti tanpa harus menggunakan nama orang lokal gitu. Betul.
Nah itu kan kelihatan bahwa kita kurang melindungi bangsa kita hanya demi ibaratnya investasi yang shortcut lah, ya kan, demi cuan yang shortcut gitu. Seolah tidak ada lagi cara lain kecuali kita membuka kedaulatan kita asal cuan masuk. Ya, jadi undang-undang dan hukum itu bisa dibeli di Indonesia. Iya. Ini sudah bukan hoak lah, sudah nyata. Banyak sekali pihak-pihak yang ingin menguasai Indonesia atau punya perusahaan tertentu, umpamanya dia beli undang-undang, pesan undang-undang, tolong bikin undang-undang begini, wani biro, begitu. Termasuk omnibus law. Iya. Minerba juga. Ngeri. Jadi memang tidak punya kedaulatan sebetulnya. Coba kita bacakan beberapa komentar ya, tapi komentar-komentar yang kira-kira cuma kerjanya menghina apa-apa ya, nggak usah kita bacakan, ya kan? Tapi juga yang terlalu kasar terhadap kekuasaan jangan dibacakan juga ya. Oke, apa ya? Tapi nggak ada yang bisa dibacakan. Ada bilang ini kan negara ini sudah diambang kehancuran, ya kan? Nah, ada bilang Rafli harus bayar berapa lagi buat konten hoax? Jadi kalau misalnya saudara sekalian ada yang bilang begini, menghina bapak berdua ini. Iya, pertama, itu keterlaluannya. Pertama, mereka ini lebih senior dari saya, ya kan? Pengabdiannya jauh lebih panjang dari saya. Jadi kalau saya dibilang membayar mereka, waduh, bukan saya yang terhina, mereka yang merasa dihina gitu ya. Iya. Okay. Ya kita kesian sama yang begitu ya. Gitu. Saya jadi cuma lihat gini. Saya ketarik gitu kemarin waktu wawancarain ketua Dewan Pers. Oh ini Profesor Azumardi Azhar. Iya. Itu saya ketarik betul. Ya. Beliau bilang diperlukan reformasi jilid kedua yang damai. Ini mungkin salah satu kunci ya. Ya, itu sama dengan ini, dengan Pak Jimli juga. Itu menarik. Bisa nanti saya bisa ulang. Aduh, kita harus mendorong itu ya. Pak Jimli sama Pak Prof Azumardi Azra mimpin. Dia punya ide ini luar biasa. Bangsa ini baru bisa diperbaiki kalau 2024 kelamaan. Sekarang reformasi jilid 2 yang damai. Nah, kita kongkoin Pak Jokowi. Pak Jokowi, kita mau reformasi jilid 2 yang damai. Konsepnya adalah, Bapak udah 7 tahun, jangan mau didorong-dorong lagi untuk 3 periode. Karena kaget juga tuh, ada yang mau bikin kaos tanggal 1 Juni ini. Iya. Pak Jokowi mau datang kemana tuh? Datang kemana? ND ya? ND. Ada kaosnya 3 periode. Aduh, udah belum mau selesai dia mulai lagi. Ini kan bikin gonjang-ganjing terus. Padahal kalau dia tegas mengatakan, jangan coba-coba. Jangan. Atau dia larang kan? Ih, gampang sekali. Kan kalau ada bendera-bendera, misalnya bendera apa dilarang tuh. Kaos begitu harus dilarang. Karena itu kan makar konstitusi kan? Ya. Nah, itu yang berbuat yang di belakang itu adalah orang-orang via yang memang mempunyai ambisi-ambisi yang sangat tidak kalau terbatas. Beliau belum memang selesai. bilang saya nggak mau tetap 2024, atau kalau Pak Jokowi lihat ini ruwet terus, ribet terus, pimpin ini reformasi jilid 2 yang damai. Ada Pak Jimli, ada Prof Azumardi Azra, dua-duanya profesor, kumpulin tokoh-tokoh, apa-apa yang mesti kita perbaiki. Presiden threshold 0. bikin perpunya. Korupsi gimana caranya? Sikat. Kalau saya pikir KPK hanya nangkepin aparat penegak hukum yang korup. Ya. Kejaksaan, kepolisian, dan hakim. Ya. Lihat, fokus aja sini. Kalau ini udah bersih, Lincewe aja bisa ditangkap. Iya. Cuma itu kata orang pesen news. Itu bukan jaksanya yang jago. Tapi saya punya keyakinan bahwa orang kejaksaan ini banyak juga yang idealis, banyak yang jago, cuma nggak bisa apa-apa. Politik ini belum memberikan arah. Tapi kalau sekarang KPK nangkepin jaksa yang nggak bener, polisi yang nggak bener, dan hakim yang nggak bener. Sekali lagi, yang nggak bener ya kan? Yang nggak bener. Yang bener yang nggak didukung. ditangkap. Iya.
Yang bener itu suruh nangkep koruptor. Di DPR, di masyarakat. Itu tangkepin. 2 aja itu. 3, mafia tanah. Kalau yang dengan SK nguasain ribuan hektar, Rocky Gerung yang di bawah 100.000 meter aja mau digusur, mau disikat. ini nggak benar. Ini harus, jangan terus udah rame terus Rocky Gerung diem. Yang lain itu kan banyak yang kena kasus kayak Rocky Gerung. Negara harus hadir. Nah, ini dibahas di reformasi jilid 2 yang damai. Yang ide ini menurut Prof. Azumardi. Bukan, ini Prof juga kan? Oh iya. Provokator. Artinya apa? Banyak orang pinter. Ngerti kan artinya reformasi jilid 2 yang damai? Artinya nggak usah nunggu 2024, kelamaan. Saya yakin Pak Jokowi juga mau pimpin Pak Jokowi. Tapi dia evaluasi dulu pembantu-pembantunya yang kira-kira korup, ya kan? Copot semua. Jadi Jokowi ini tinggal 2 tahun ini balik badan memperbaiki bangsa ini ya. Ke rakyat. Ya. Yang jadi masalah pawangnya Pak Jokowi mau atau enggak, itu aja. Loh, bukan soal mau nggak mau, ini kekuatan rakyat. People power yang digunakan bukan untuk rubuhin Jokowi dan mengadili Jokowi, tapi untuk memperbaiki bangsa ini. Yes, itu bisa dan nggak ada yang rugi. Jokowi happy. Kecuali koruptor yang rugi. Ya, koruptor sama yang tukang nyuap ini, wah mati dah kita dah. Nggak jalan lagi nih. Karena kalau negara benar, ya kan, maka yang itu nggak bisa berkembang dia. Nggak bisa berkembang, tapi orang dagang happy. Iya. Nah, Lius, ini enak nih. Kita dagang nggak usah sogok-sogok, jalan sendiri. Nggak perlu pakai uang centeng. Yes, ya kan? ada kecintaan kepada Republik. Jadi kalau merasa aman di sini. Yes, ada yang susah, kompak kita bantu. Kenapa? Kita udah merasa sebangsa dan setanah air. Kita senasib sepenanggungan. Itu yang harus dibangun, bukan bangun jalan tol, bukan bangun bandara. Itu perlu juga, tapi itu yang lebih penting tadi, membangun manusia dan kebersamaan. Yes, itu mentalitas kedewasaan berpolitik, ya kan? Itu penting. Jangan sampai kalau dikritik, ya kan, tiba-tiba orang kriminalisasi. Nah, itu paling nggak boleh lu. Bayangkan, saya bilang, saya ini nggak jahat ya, kritis iya, tapi nggak jahat, nggak pernah nyolong uang negara dan lain sebagainya. Tapi justru itu yang ditakutkan oligarki itu kok. Nah, inilah oligarki ini kita lawan sama-sama. Ini musuh yang sangat serius. Ya. Bisa kena korban semua yang sekarang diem aja juga nanti besok lu kena bagian lu. Kecuali lu nggak mau mikirin negara, biarin aja dah lu. Ya jangan begitu dong. Pak Jokowi ini harus aktif selagi dia masih berkuasa. Tapi kalau dia diem aja, nah itu sinyalemen warning dari Rizal Ramli juga penting itu. Kalau sampai rakyat marah kan bisa kayak Korea kan, kita nggak mau juga. Sebab Pak Jokowi saya kenal tuh orang baik. Dulu kan tim sukses juga Kolius. Oh iya, jadi gubernur saya itu dukung Jokowi Ahok, jadi presiden 2014 kita bikin posko di Cokro Aminoto 100. Pasang baleho gede-gede. Tapi 2019 ya Kamsia Jokowi cukup 1 periode. Milih Prabowo, bukan mengecewakan. Kita tahu udah mentok. Ilmunya udah habis. Kayak kungfu tuh udah habis jurusnya. Jurusnya udah habis, problem belum selesai. Dijadiin lagi 1 periode. Akhirnya ya kayak gini nih. Kayak gini dia, nggak punya pegangan. Lalu bayangin, ekspor batu bara dilarang. Tapi Luhut jalan terus. Nggak jadi. Itu pawang itu. Minyak goreng, larang ekspor. Saya udah pikir, wah turun dah harga. Nggak turun, tetap 50.000 per. Dibuka lagi, sama nggak turun juga. Nah ini namanya ilmunya udah mentok.
Jadi silat tuh dia udah begini. Sama, nggak kena. Perlu cari yang lain. Kalau yang jago kan sekali jatuh. Bilang mau reshuffle. Nggak reshuffle. Karena inilah, udahlah jangan salahin lagi. Karena ini udah sejarah udah begini. Kalau kita terus mau ribut terus, ya akhirnya jadi Singapura berani kurang ajar, negara-negara lain anggap enteng kita. Tapi kalau kita solid bersatu, alah semua bilang, hati-hati lu jangan ribut sama orang Indonesia. Kompak dia. Walaupun agamanya beda, kompak tuh. Kuat orangnya. Kagak bisa dibeli. Kalau sekarang bilang, dari Indonesia. Gampang Indonesia mah. Bisa diatur. Nih yang penting lo bayar. Itu yang menyakitkan hati. Ya, seperti saya kalau banyak ngomong sama orang bilang, Indonesia mah gampang, semua bisa diatur. Kita sakit hati juga. Mending kalau dia bilang Indonesia, Indo dia bilang, orang Indo gampang. Indon. Bukan, nah, masa Indo kita mau begini sih? Ya saya kira tugas Prof. Refli juga ya. Enggak dong, tugas Kohlius. Sekarang Kohlius tuh pengalaman banyak. Dan orasi luar biasa. Cukup memukau. Dengan gaya teatrikalnya itu kan. Tadi saya sampai duduk diplototin Kohlius. Jadi Prof. Azumari Azra sama Prof. Jimli. Enggak, maksudnya gini. Banyak orang-orang waras ya di yang barangkali bisa mendesain negara ini. Ya kan? Asal dia less interest, nggak punya kepentingan syahwat politik yang tinggi kan. Nah, Pak Jokowi misalnya bentuk tim itu, ya kan? Bentuk tim reformasi jilid 2. Yes. Apa yang dia rekomendasikan jalankan, ya kan? Walaupun barangkali harus motong sana, motong sini, apa boleh buat? Karena daripada negara ini makin belok nggak karu-karuan, korupsi makin tinggi, ya harus ada keberanian dari pemimpin kan? Pemimpinnya harus memulai. Kalau pemimpinnya nggak mulai, ya biasanya akan ada inisiatif gelombang dari rakyat. Kalau pemimpinnya yang mulai, maka akan terjadi yang namanya revolusi damai atau reformasi damai. Keren kan? Ya kan. Tapi kalau yang mulanya dari bawah, wah itu sulit terkendali. Gitu. Akan muncul orang kuat biasanya yang akan mengambil alih pemerintahan. Kayak sejarah-sejarah dunia kan. Oke, tidak terasa ya kita sudah 1 jam setengah ngobrol ya. Dan kalau mengenai komentar-komentar biarkan nanti dibaca sendiri Kohlius ya kan. Yang memuji dibaca, yang memberikan kritik dibaca, tapi yang ngatain nggak usah. Nggak ada. Biar menguap aja. Iya, menguap saja, tak ada manfaatnya. Oke, closing statement, Bib. Namanya closing statement di Refri Harun Channel itu boleh 2 jam. Silakan ke sana, Bib. Closing statementnya. Siapa tahu ada yang belum disampaikan, ya kan? Saya lupa. Daripada dibilang closing statement 1 menit, itu TV. Di channel closing statement bebas. 2 jam, silakan. Silakan, Bib. Ya, kepada semua segenap bangsa Indonesia yang saya cintai, mari sama-sama kita tanamkan kembali rasa nasionalisme kita dan cinta kepada tanah air kita dengan cara-cara untuk mempertahankan kedaulatan. Maka semua harus tergugah untuk berjuang dan merasa prihatin dengan situasi ini dan galang persatuan, jangan sampai kita mudah untuk diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin menjajah bangsa kita dan membelokkan kiblat bangsa kita, sehingga kita bisa bertahan dengan kedaulatan ini dan kita mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah SWT menuju kepada satu negara yang maju, yang berdaulat dan maju sebagaimana kita bersaing secara sehat dengan negara-negara lain. Itu saja mungkin sebagai closing. Mudah-mudahan semua yang kita perjuangkan mendapatkan kemenangan. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka. Kohlius, silakan Kohlius. Saya pikir sama ya, kita udah dengar closing saya nggak beda jauh sama Bib Muksin. Jangan pernah bilang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa, kecuali kita nggak mau. Jadi harus sangat serius
memperhatikan kondisi negeri yang sudah. Satu lagi tuh, Pak Tri Sutrisno itu kemarin kasih wasiat sama Pak Lanyala. Waduh, saya kenal Pak Lanyala nggak nyangka tuh. Ternyata kakeknya juga pejuang ya. Oh iya. Nah, ini tanda-tanda bagus. Artinya Pak Lanyala selaku ketua DPD ini mendapat wasiat dari Pak Tri Sutrisno sebagai orang yang kita tahu mendukung Jokowi dan sangat sepuh. Beliau punya pengalaman sebagai wakil presiden, panglima TNI. Ini harus jadi. Kita jangan terus, iri. Ini penyakit kita juga nih. Kita yang lain-lain ini kalau satu lagi maju, kita nggak dukung. Mesti semua yang merasa ingin negeri ini maju, berani bilang, gua nggak usah jadi presiden. Yang penting negara ini maju, gua udah happy. Nah ini yang kurang. Saya lihat nih kalau dia lagi top, ada yang ganjel, ada yang nggak mau dukung, ada yang usil. Ini nggak boleh. Semua yang menginginkan negeri ini baik dan perubahan, duduk bersama, bergerak bersama. Ide reformasi jilid 2 ini jangan dipikir kita mau jatuhin Jokowi. Justru kita mau ajak Jokowi manfaatkan kekuasaan Bapak yang 2 tahun lagi ini. Jangan pernah mau tergoda oleh orang bilang tambah lagi perpanjangan 3 periode. Buang itu Pak. Tegur itu. Jangan mengacaukan konstitusi yang sudah mengatur presiden 2 periode. Itu aja saya kira, dan jangan pernah bilang nggak bisa, karena nggak ada yang nggak bisa kecuali kita nggak mau. Terima kasih. Iya, sahabat era sekalian, luar biasa ya. Itulah kelebihan Colyus ya. Wah, semangat, membakar ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa podcast lagi dengan Colyus, karena Colyus masih memegang rekor sebagai yang narasumber yang saya podcast yang paling banyak ditonton sampai saat ini. Colyus. Itu penting, banyak yang belum tahu tuh. 4,4 juta. Sampai Colyus protes sama saya. Bukan saya yang protes. Nah, orang lain. Kok di bumpernya kok nggak ada nih gambar Colyus? Oke. Saya kok nggak ada. Nanti kita ubah bumpernya. Karena bumpernya itu dia biasanya bumpernya itu untuk best statement. Muka Colyus ya kan? Jangan muka yang lain aja yang ada ya kan, muka Colyus. Apalagi Colyus ini fotogenik. Di video ganteng dia. Oh, aslinya jelek. Wah. Enggak. Di video lebih ganteng. Lebih ganteng dia. Kelihatan jadi kamera penuh jadi. Kalau istilah dulu good looking. Good looking ya kan. Tapi hati-hati kalau good looking kalau dikaitkan dengan penceramah radikal dia ya kan. Katanya yang namanya penceramah itu yang radikal tuh good looking katanya ya kan. Hati-hati. Sudah dibilang good looking, sudah dibilang kader lagi on. Ya saudara sekalian, mudah-mudahan ya apapun yang kita omongkan, apapun yang kita ceritakan, walaupun kadang-kadang kita main-main, tapi sesungguhnya ini persoalan serius. Tidak ada ya niatan kita untuk melihat bangsa ini rusak. Kita ingin melihat bangsa ini maju, gemari pahlawan ibatun warapun ghafur. Bangsanya terlindungi, makmur ya, sederajat dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Tapi itu hanya bisa dicapai dengan lagu tadi, pemimpin yang adil, ya kan? Yang mengayomi serta yang bisa memelihara persatuan. Karena kuncinya tetap di kepemimpinan. Oke saja, itu saja. Sobat era sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. 0% ya. 0%. Diar.